Wah, ini proses panen ikan bawal ini. Banyak sekali saat ini orang-orang yang kehilangan pekerjaannya lantaran adanya virus COVID-19 yang sudah mulai menggerogoti dunia sejak awal tahun 2020. Sehingga membuat banyak orang mencari sebuah usaha baru, salah satu diantaranya yaitu budidaya. Nah, ada loh petani ikan yang sangat sukses. Ya, tentu saja ikan bawal. Inilah yang menjadi pemicu kesuksesannya. Cara budidaya ikan bawal di kolam tanah. Number 6. Mengenal ikan bawal. Ikan bawal menjadi salah satu jenis ikan yang bisa dikonsumsi manusia dengan kandungan yang sangat baik untuk tubuh sehingga membuat ikan bawal menjadi lebih populer jika dibandingkan dengan jenis ikan lainnya. Banyak sekali warung makan dan juga restoran mahal yang sudah menyajikan menu dalam bentuk hidangan ikan bawal, sehingga membuat produksi ikan bawal menjadi kewalahan menanggapi permintaan konsumen yang semakin hari semakin melejit. Bahkan ikan ini dikenal memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, mulai dari mikronutrien dan juga asam lemak esensial yang sehat untuk tubuh manusia. Ikan bawal memang sudah banyak sekali dikonsumsi dan dibudidayakan oleh masyarakat di Cina, Indonesia, Thailand, Mesir, dan juga Brasil. Dengan memiliki perkembangan yang sangat pesat dan cepat besar, sehingga banyak orang yang memilih ikan bawal untuk dijadikan peluang bisnis baru. Tidak hanya itu saja, ikan bawal ini juga termasuk dalam ikan yang tahan tubuhnya sangatlah kuat. Nah, jadi kalian nunggu apa lagi? Yuk, segera budidayakan ikan bawal agar bisa menjadi orang sukses berikutnya. Agar kalian tidak hanya bisa mengkonsumsinya saja. Hehehe. Number 5. Tempat hidup ikan bawal. Salah satu ikan air tawar yang memiliki banyak penggemar yaitu ikan bawal. Tidak sedikit orang yang mengkonsumsi ikan tersebut, dikarenakan ikan ini memiliki rasa yang lezat dan kandungan nutrisi yang cukup tinggi dibandingkan ikan tawar lainnya. Bisnis budidaya ikan nila mulai populer di kalangan masyarakat lantaran permintaan dari para konsumen yang semakin meningkat. Hal ini menjadi angin positif bagi para petani ikan, karena tidak hanya ikan siap panen saja yang dijadikan komoditas bisnis, tapi ternyata bibitnya juga berpotensi untuk menghasilkan pundi rupiah yang sangat menjanjikan. Ikan bawal secara rasa tentunya tidak kalah dengan ikan lele, mujair, dan bandeng. Dengan perawatan yang sederhana dapat dimungkinkan ikan nila selalu terbilang sukses dalam budidayanya. Sebelum kalian memutuskan untuk terjun dalam bisnis budidaya ikan bawal, sebaiknya perhatikan terlebih dahulu masalah lokasi yang akan digunakan untuk tempat atau kolam ikan tersebut. Dari beberapa penelitian yang kita ketahui, untuk budidaya ikan bawal bisa menggunakan berbagai macam media, antara lain kolam tanah, kolam semen, dan akuarium. Namun di sini kita akan membahas mengenai budidaya ikan bawal menggunakan kolam beton. Kolam tanah atau kolam beton memang menjadi pilihan yang baik untuk bisnis yang satu ini. Kalian cukup memperhatikan dalam panduan pembuatan kolam, dari menggali, mengeringkan, menyiapkan plankton, sampai pengairan. Number 4. Budidaya ikan bawal di kolam tanah. Pada umumnya, masih banyak yang belum tahu jika ikan yang satu ini dibedakan menjadi dua jenis yang berbeda, di mana ada ikan bawal air tawar dan juga ikan bawal air laut. Ada yang sudah tahu belum nih, apa bedanya kira-kira? Pada umumnya ikan bawal air tawar memiliki ciri yang sangat signifikan jika dilihat dari warna abu-abu tua, sehingga sering disebut dengan nama bawal hitam. Sementara ikan bawal air laut warnanya lebih putih dan terang. Oleh karena itu, bawal air laut juga dikenal dengan nama bawal putih. Bentuk tubuh berawal atau ikan bawal air tawar agak bulat. Letak sirip dadanya tepat berada di bawah insang. Selain itu, sirip punggung bawal air tawar letaknya juga agak ke belakang.
serta mempunyai sirip perut dan dubur yang terpisah. Ciri-ciri tersebut berbeda dengan bawal air laut. Bawal air laut justru memiliki bentuk tubuh yang pipih dengan sirip dada yang terletak di belakang tutup insang. Jika masih kesulitannya membedakannya, kamu dapat mengecek melalui warna ujung siripnya itu sendiri. Ada banyak cara yang dilakukan para petani ikan untuk bisa budidaya ikan bawal, karena ikan ini termasuk dalam salah satu ikan yang tidak susah berkembang biak, sehingga banyak caranya guys. Mulai dari dibudidayakan dalam kolam terpal, kolam tanah, kolam beton, dan juga drum. Untuk kali ini kita bahas dulu budidaya ikan bawal menggunakan kolam tanah ya guys. Ikuti langkah demi langkahnya biar kalian juga ikutan sukses seperti para petani lainnya. Number 5. Tahap pembuatan kolam tanah. Kelebihan kolam tanah tentu terbilang amat hemat biaya dan sangat mudah dalam pembuatannya. Tanah liat yang menjadi bahan dasar kolam bisa menumbuhkan jasad renik, plankton, dan sejenisnya yang menghasilkan makanan gratis untuk ikan bawal. Untuk ukuran kolam yang kalian buat harus menyesuaikan dengan jumlah ikan bawal yang akan dibudidaya ya guys. Jangan sampai kolam lebar tapi ikannya hanya sedikit. Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Dalam hal ini yang perlu kalian ingat yaitu pemberian lubang sirkulasi di bagian pojok bawah. Dibuat agak miring agar gampang saat membersihkan air kolam. Pertimbangan teknis dalam proses pembuatan kolam untuk ikan bawal. Number 2. Tahap pengurukan. Kalian harus mencari area yang datar atau didatarkan melalui pengurukan. Setelah proses pengurukan selesai, kalian cukup membuat dasar kolam. Buatlah dasar kolam berbentuk segi empat ya sahabat. Budidaya ikan ini harus memperhatikan air limbah juga ya guys. Jika kita menggunakan kolam tanah ini di tempat yang padat penduduk, maka kita perhatikan air limbah dari kolam tersebut agar tidak mengganggu warga sekitarnya. Solusinya yaitu dengan membuat saluran pembuangan permanen dengan menggabungkan pipa kolam dengan sungai di sekitarnya. Jadi tidak mudah kotor dan juga efektif dalam perkembangan ikan itu sendiri. Sehingga ikan lebih cepat besar kalau kondisi air yang ditempatinya bersih dan jauh dari kotor dan patogen berbahaya. Number 1. Tahap penebaran benih. Benih ikan bawal yang disebar paling tidak berukuran 5-12 cm. Penebaran benih ikan bawal harus dilakukan dengan plastiknya untuk memberikan adaptasi kepada bibit ikan. Setelah 2 jam, bukalah penutup plastik tersebut dan biarkan bibit ikan bawal keluar dengan sendirinya. Kepadatan pemberian atau benih ikan bawal adalah 100-150 ekor per meter. Ketinggian ideal dalam budidaya ikan bawal adalah 30-40 cm. Yang harus diperhatikan dalam budidaya kolam beton adalah pemberian filter untuk mengalirkan oksigen. Pemberian pakan dalam sehari sedikitnya 3-5% dari berat tubuh dari benih ikan. Dan kandungan protein minimal 25%. Demi menunjang perkembangan bibit ikan, pemberian pakan harus dilakukan setidaknya sehari 3 kali dengan cara menyebarkan pakan secara merata ke area kolam. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan perkembangan ikan secara optimal. Pemberian vitamin seperti lipopolisakarida dapat dicampurkan dengan pakan.